Benarkah Gibran Raka Buming Raka on the way jadi Presiden Republik Indonesia saat Prabowo Subianto terguling di Agustus 2026 ini karena demo besar yang akan terjadi? Mari kita simak menggunakan kartu saya. Halo saya Sikar, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Betulkah Gibran ini akan menggantikan Pak Prabowo saat beliau karena demo yang konon kabarnya akan diadakan besar-besaran sebelum 17 Agustus akan menggulingkannya dan otomatis wakil presiden akan jadi presiden? Betulkah kalian berani menonton ini sampai selesai? Mari kita lihat. Mas Denny, ini kan maksudnya banyak juga termasuk pakar-pakar bahasa politik dan lain-lain lah yang membahas tentang hal seperti ini. Kita masih membahas tentang pidato Pak Prabowo yang lumayan selalu eksentrik dan juga menimbulkan pro kontra. Tapi di bulan Agustus ini juga termasuk atas kekecewaan di kasus jaksa-jaksaan Pak Febri. Cepat-cepat ini AdSense, ini subscriber saya mulai habis nih. Cepetan. Ya, Pak apa Febri, yang mau ditanya? Jadi banyak juga kekecewaan masyarakat yang berkumpul di bulan Agustus, apalagi memang ada budaya atau mungkin kebiasaan demo di bulan Agustus sebelum ulang tahun Indonesia. Nah, menurut Mas Denny akan sebesar apa demo di bulan Agustus ini? Oke, yang pertama yang ingin saya katakan adalah demo ini akan besar dan kalau dikatakan bahwa semuanya aman, tidak ada kerusuhan, betul, tapi demo akan besar dan besar-besaran. Dan ini semua memang dibantu oleh Pak Prabowo sendiri yang sering blunder akhir-akhir ini tadi. Jadi demo kali ini akan sulit untuk dikatakan ditunggangi asing atau ditunggangi Londo Ireng atau apapun, karena memang saya aja yang pendukung Pak Prabowo itu gemes lihat Pak Gemoy ini tadi. Yang semakin kesini itu pidatonya itu semakin ya bikin deg-degan. Saya ingat waktu 2024. Saya ingat waktu itu mau ada show di Sibolangit, nonton debat. Saya tuh paling takut Pak Prabowo saat debat karena takut blunder. Beliau ini orangnya baik, tapi kalian tahu dong dan kenal sama tetangga, keluarga dekat. Ada orang yang baik tapi kalau ngomong ini suka kadang-kadang emosional, terus akhirnya kebablasan dan disalah artikan. Nah, kalau ini tetangga atau om, paman, Pak Le atau opung kalian ya silahkan lah ya. Tapi ini Presiden Republik Indonesia. Saat beliau blunder, yang terus kemudian harus meluruskan misalkan dubes Iran. Nah ini kan hal-hal yang kita nggak pengen terjadi terus. Dan inilah yang menurut saya membuat masyarakat ini semakin gemas dengan Pak Prabowo. Sehingga demo nanti itu jelas akan terjadi dan memang besar. Tetapi apakah sampai kerusuhan? Saya pikir sih enggak. Dan juga adanya pengamanan, penjaminan dari Mas Pram, lalu Pak Safri juga mengatakan bahwa ini pasti akan aman. Saya pikir inilah sebuah demonstrasi dari demokrasi yang sesungguhnya. Tapi apakah ada kemungkinan untuk digulingkan? Nah, kita akan lihat kartunya. Oke Mas. Maksudnya kan tapi kalau dibilang tentang demo besar itu kan seperti yang kita tahu ya, yang awalnya kepercayaan publik ke Pak Prabowo ini cukup tinggi, sekarang ini berangsur-angsur menurun dan pasti kita tahu juga di saat itu menurun, keresahan masyarakat naik dan ini bisa menjadi snowball kalau ini nggak segera dicegah. Menurut Mas Denny akankah segera ada tindakan pencegahan di bulan Agustus ini untuk mencegah demo ini semakin besar lagi begitu? Oke, yang pertama adalah popularitas Pak Prabowo menurun, otomatis elektabilitasnya akan berimbas juga kepuasan itu pasti menurun. Tapi nggak ujuk-ujuk. Kemudian karena tidak puas, Pak Prabowo juga diturunkan. Karena ya terima kasih kepada taktik dari Pak Prabowo mengangkat Mas Gibran jadi wakilnya. Karena saat Mas Gibran jadi wakilnya, orang yang mau nurunin Pak Prabowo itu terus gak jadi. Karena mereka, saya pun takut kalau Mas Gibran jadi presiden sekarang. Tapi kalau Mas Gibran jadi presiden di 2030 berapa? Bukan, setelahnya. 2009, 2030. 34 ya? Iya 34 benar. 34 ya, 34 mungkin boleh lah. Kalau saya lebih ke mungkin 39 ya. Betul nggak? 39 ya. 39, nah itu baru boleh lah. Karena apa? Saya pikir Mas Gibran ini masih perlu untuk menjalani, dia tuh kan cepet banget ya. Jadi wali kota, terus kemudian sekarang jadi wapres, masih kurang lah pengalaman kalau menurut saya. Ini pun akan saya katakan kalau ketemu langsung sama beliau. Tapi saya mengatakan bahwa ini adalah triknya Pak Prabowo dan inilah yang memang akan terjadi. Sehingga nggak mungkin Pak Prabowo akan digulingkan. Dan orang-orang yang berusaha menggulingkan, kalau ketahuan dan ternyata nanti gagal, maka orang-orang ini akan jelas saat bermusuhan, akan berhadapan dengan Pak Prabowo di 2029, dia pasti akan keok duluan. Maka saya katakan bahwa apapun yang terjadi, Pak Prabowo akan mustahil diturunkan dan Mas Gibran ini saya pikir nggak akan naik. Jadi apa yang tadi saya gunakan sebagai judul, ini adalah sesuatu yang difikirkan dengan fantasi terliar orang-orang di sekitar ya kita yang berharap seperti itu. Kalaupun ada kemungkinan Mas Gibran ini naik, adalah karena
Mohon maaf sebelumnya, saya tidak meramalkan, tetapi kalau kalian bertanya, ya Pak Prabowo mangkat. Hanya itu saja. Karena Pak Prabowo sepertinya tidak akan diturunkan dan bisa diturunkan. Tapi kan maksudnya kalaupun memang maksudnya para pembenci atau mungkin orang-orang yang sering mengkritik pemerintah juga bahkan bukannya ingin menggulingkan Pak Prabowo tapi dan dengan ikhlas mereka ingin Mas Gibran naik, tapi justru menurut mereka justru dengan ini sepaket aja sekalian diturunkan gitu loh. Gak apa-apa silahkan, tapi cari undang-undangnya. Yang saya lihat itu nggak pernah ada. Terutama saat kalau kita bilang kabinetnya atau bentuk pemerintahnya ini kan presidensial ya. Nggak akan mungkin itu bisa terjadi. Dan kalaupun terjadi, kita akan mendapatkan krisis kepemimpinan. Dan Indonesia ini bahkan lebih parah daripada Nepal. Karena nanti jelas dari kekuatan luar, kekuatan asing ini pasti akan masuk. Dan malah akan mengacak-acak apa yang terjadi di Indonesia. Kalaupun iya, ya militer harus turun tangan. Tapi kita tahu bahwa Pak Safri di sini ini adalah orang yang juga kepercayaan Pak Prabowo, senior beliau, yang juga pasti tidak akan gegabah begitu saja melakukan kudeta. Ini juga maksudnya apakah seperti yang kita tahu ya, ini kan juga nantinya 14 Agustus bakal ada rapat gabungan ya, DPR, MPR, dan DPD kalau nggak salah. Nah, ini kan juga bahkan bisa menjadi momen, maksudnya either yang terbaik terjadi, maksudnya untuk menangkal si demo besar ini Pak Prabowo nggak blunder di situ, dibenarkan dan dikasih tahu sama orang-orang sekelilingnya, atau justru malah di situ blunder dan justru, nah ini akan menjadi skenario terburuk gitu. Apa terburuk ya? Terguling? Enggak akan. Demo besar. Skenario terburuk dari demo besar adalah adanya martir atau orang yang terus kemudian mati dan dijadikan sebuah tonggak perjuangan atau simbol perlawanan masyarakat. Tapi setelah itu nggak akan terjadi apa-apa. Karena apa? Satu, kudeta itu hanya akan terjadi jika militer itu merestui. Kedua, jika ternyata Amerika merestui. Jika dua itu gak ada, masyarakat mau demo setengah mati. Karena negara kita demokrasi dan bentuk pemerintahnya juga presidensial. Selama militer masih di bawah dan setiap ada presiden, jangan pernah mimpi siapapun presidennya. Mau presidennya juga Roy Suryo sekalipun. Oke Mas, dan juga maksudnya ini kan sebenarnya tugas, bukan cuma tugas Pak Prabowo juga deh. Maksudnya tugas pemerintah secara menyeluruh juga untuk menanggulangi adanya demo besar ini. Terutama maksudnya agar... Saya pikir kenapa ditanggulangi? Demo besar silahkan saja terjadi, tapi tidak menuju ke kerusuhan. Malah kalau pemerintah di sini menghalangi dan menanggulangi demo, ini pemerintahnya nggak demokratis. Jadi kalau menurut saya demo itu silahkan. Demo setiap hari berjilid-jilid silahkan, asalkan nggak rusuh. Ini adalah konsekuensi negara kita menganut sistem negara demokrasi Pancasila. Tapi maksudnya maksudnya kalau kita bilang dari si pemerintahnya sendiri, maksudnya kayak kan kalau sebenarnya yang disayangkan itu juga salah satunya kemarin yang pas masalah nuklir itu, ya kan nggak ada konfirmasi juga dari pemerintah, maksudnya kayak dari si komunikasi juru. Loh itu komunikasi. Saya pikir memang sebaiknya nggak usah ini, karena mengakui kesalahan hanya akan menambah sebuah kondisi di mana masyarakat akan malah nggak percaya dengan apa yang terjadi. Pak Prabowo bukan suami harus minta maaf sama istrinya, apalagi kalau dia nggak salah juga tetap harus minta maaf. Presiden ini kalau bisa ya sudah, meskipun salah jangan terlihat lemah, jangan terlihat minta maaf. Jadi kalau menurut saya udah go on, biar mereka lupa. Buatlah sebuah prestasi yang baru Pak, buatlah sebuah hal yang terus kemudian akan memutarbalikkan kondisi Bapak ini tadi. Misalkan apa? Febri Ardiansyah di penjara, seperti itu. Ini hal yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi harus sesuatu yang benar-benar termanifestasikan sebagai sebuah bentuk penegakan hukum, keadilan, dan restorasi dari kepercayaan masyarakat. Kan biasanya juga seperti yang kita tahu ya, dan ini maksudnya mungkin bisa jadi rahasia umum di mana Pak Prabowo ini selalu terlindung di balik kasus-kasus Pak Jokowi. Maksudnya di saat ada keributan biasanya Pak Jokowi ini membuat sebuah gebrakan atau enggak atraksi yang cukup besar. Nah, tapi belakangan ini lagi nggak ada nih. Apakah memang nanti ini justru disiapkan untuk nanti menanggulangi maksudnya? Pak Jokowi jadi Raja NTT kemarin. Iya kan, kalau saya kira ini memang sebuah hal yang memang terjadi, tetapi masyarakat lebih memilih berita Pak Prabowo blunder ini tadi. Tapi mau sampai kapan seperti ini? Saya melihat bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini masih hand in hand, saling membantu dan juga saling melengkapi. Tapi mau sampai kapan? Karena saya juga tidak berharap Pak Jokowi ini terlalu cawe-cawe kepada popularitas Pak Prabowo. Tapi mungkin jika diperlukan, Pak Jokowi ini mungkin akan bisa membantu. Membantunya seperti apa? Kita akan lihat di konten yang lainnya. Dan kalian sebaiknya coba tulis menurut pendapat kalian, jika ternyata Mas Gibran ini jadi presiden, akan seperti apa Indonesia nanti? Tulis komentar di bawah sini. Dan juga kira-kira menurut kalian siapa yang akan menjadi wakil dari Pak Prabowo di 2029 kelak. Terima kasih atas atensi kalian. Sampai jumpa dan salam.